harus bisa mewujudkan kepemimpinan pemimpin dengan karakter baik. Yang ketiga, seseorang itu jadi seorang pemimpin harus bisa menjadi tauladan. Dipersilakan. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan memulai dengan membuat keyakinan kelas. Jadi, apa yang kalian inginkan, silakan kalian tulislah dalam kertas sticky note ini, kemudian tempellah di kertas. Saya minta nanti ketua kelas pada saat tempel dipegang oleh ketua kelas dan ditempel, terus nanti terakhir dibacakan apa yang menjadi keyakinan kelas. Tulislah apa yang menurut kalian bagus dengan membuat tulisan di kertas ini. Bisa diterima anak? Bisa. Minta tolong ketua kelas untuk membagikan kertas sticky note. Dan pelajarannya belum masuk. Berarti itu kan kesepakatan negatif ya. Jangan ditulis. Kalau kesepakatan negatif, diperkenalkan main HP di kelas, bahkan main game. Itu bukan keyakinan kelas yang positif atau budaya positif, tapi merupakan budaya yang negatif. Demikian ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca bareng-bareng untuk kemudian dilaksanakan dengan tertib dan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan bersama-sama, terutama saya akan melaksanakan salah satu aksi nyata dalam modul 1.4. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian di ruangan ini di sela-sela kesibukan kegiatan, terutama pada saat hari ini, yaitu pelaksanaan kegiatan PTS. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Semoga amal baik Bapak Ibu dapat diterima oleh Allah sebagai amal kebaikan. Dan saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di ruangan ini. Bapak Ibu sekalian, di awal aksi kami, yaitu aksi nyata hari ini, saya akan mulai. Walaupun beberapa pertemuan kemarin saya sudah pernah menampilkan, tapi mungkin ada Bapak Ibu yang belum melihat. Ada Bapak Ibu yang kemarin sudah nyetel kembali visi guru penggerak
generasi saya ada yang sudah nyetel kembali? Saya belum ikut. Oh ya, ada yang mencoba nyetel kembali kemarin? Pak Ilham sudah? Oh iya, ini saya coba untuk mengaktifkan kembali, terutama untuk visi saya sebagai guru penggerak. Mohon untuk dilihat dan dicermati. Ini suaranya nggak keluar ya? Sudah? Bisa dibantu? Sudah dikasih Pak? Sudah? Coba dulu. Ada. Dikeluarin dulu. Oke? Ya, ini visi guru penggerak. Mohon maaf. Saya beri suaranya. Ini visi guru penggerak itu seperti sebuah impian saya ketika mengajar. Mimpi. Belum keluar Pak? Dikeluarin dulu Pak. Oke. Di sini. Belum masuk ya Pak? Boleh. Coba dicoba. Ya udah nggak apa-apa. Kayak yang tadi visi dulu. Ini nyala ya? Apa volumenya belum? Yang di sana volume itu? Iya. Ya. Suara double. Baik, Bapak, Ibu, suaranya double baik. Gak apa-apa ya, ini terkendala dengan suara, tetapi slide ini akan bergerak. Ini visi terwujudnya kepemimpinan murid yang berkarakter baik. Karakter baik itu di sini adalah tentu saja ada apa saja, Bapak Ibu. Nah, kita nanti akan tampil. Kepemimpinan murid yang baik. Yang pertama adalah memiliki akhlak yang baik dan kritis atau critical thinker, serta mampu menjadi inovator. Proyek-proyek profil pelajar Pancasila ini menjadi inovator, anak-anak menjadi dan bisa kritis terhadap critical thinker dan memiliki akhlak yang baik. Tentu saja ini sangat saling berkaitan. Berikutnya adalah memiliki bakat minat yang hebat. Ini mimpi saya ya Bapak Ibu, karena ini visi mimpi saya. Tidak hanya sekedar juara, tetapi anak-anak juga memiliki kebiasaan yang baik. Contohnya kebiasaan yang baik itu, karakter dan kebiasaan baik adalah bangun tidur, berdoa, membantu orang tua, menjaga kebersihan, dan berikutnya harus menjaga adab. Ya, kalau kita lihat ada beberapa anak yang bermasalah, maka kita harus bisa mengkondisikan, walaupun kadang-kadang lupa. Menuntut pada kodratnya. Kodrat anak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tuh nggak bisa menolak anak untuk tidak main HP karena sudah zamannya. Tetapi anak itu diibaratkan sebuah benih tanaman, guru sebagai petaninya. Dan tanaman itu kan kita tidak mungkin menanam kangkung itu disamakan dengan menanam padi.
makanya benih-benih anak-anak yang ada di kelas itu ada benih jagung, ada benih padi, ada benih yang lain yang itu diperlakukan secara berbeda, tidak diperlakukan secara sama. Kalau diperlakukan secara sama, maka semua dianggap biji jagung, maka tidak akan tumbuh dengan baik. Makanya untuk itu guru itu harus bisa menjadikan anak itu tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya itu tadi bahwasanya bibit-bibit anak-anak itu tidaklah sama, tetapi bibit anak itu adalah banyak sekali bibit-bibit yang harus disatukan di satu kelas, yang nanti namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita mengajar di kelas itu tidak hanya sekedar semua sama dalam satu waktu seperti yang sering kita lakukan, ya metodenya sama, semuanya sama. Nanti ada yang namanya berdiferensiasi secara konten materinya, yang sebelumnya kita mendiagnostik terlebih dahulu. Nah, itu yang nanti kita akan coba. Tapi karena hari ini adalah budaya positif, kita akan belajar tentang budaya positif. Bapak Ibu sekalian, nah, ini rancangan saya Bapak Ibu. Rancangan saya tentang aksi nyata pada hari ini. Kenapa saya melakukan aksi nyata? Hari ini mungkin bagi saya biasa saja, mungkin sesuatu yang tidak mungkin, tapi kadang-kadang kita melihat disiplin itu sebagai yang mendasari saya untuk melakukan tindakan ini adalah untuk melakukan perubahan praktek disiplin sesuai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, disiplin itu dikaitkan erat dengan apa saja Bapak Ibu? Pertama harus ketat, tegas, dan berbagai hal yang kita lakukan mungkin kayak kelihatan serem sekali. Padahal dari kata disiplin itu sebenarnya mengarah ke profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya. Oke, nyanyi dulu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terima kasih. Ini mungkin sering dinyanyikan di kelas ya, terutama yang mengajar kelas 7. Jadi tindakan disiplin kita bukan tindakan disiplin yang kaku, tetapi tindakan disiplin yang mengarah ke profil pelajar Pancasila. Kadang-kadang kita itu melihat ya, saya kemarin ya permasalahan si Daniel, juga permasalahan kelas 9A si sama pun namanya Randy itu saya
saya putarkan videonya nanti. Si Randy itu ternyata dia sering tidak ikut pelajaran saya karena beralasan ke UKS. Dia tuh gak ikut pelajaran saya, sakit di UKS, tidur di UKS. Dia tuh, ya kita lihat videonya ya Bu. Tapi setelah ini nanti saya lihat dulu loh. Ini videonya si Randy. 9A Bu. Nah ini videonya si Randy. Ya, demonstrasi kontekstual. Namanya segitiga. Monggo Pak. Siap. Namanya segitiga restitusi. Ini ketua kelasnya Bu. Ya, bisa? Iya. Dia lagi menjelaskan tentang Randy. Ya, ya. Ini seorang guru matematika mengamati seorang anak yang bernama Randy. Setiap pelajaran pasti ada alasan untuk tidak mengikuti pelajaran. Nah, dan seterusnya. Nah, ini saya lagi ngajar di awal di pembukaan itu. Ternyata ada yang tidak berangkat, tidak ada Pak. Nah, itu ada yang tidak jari, ada tidak berangkat. Kenapa? Biasa Pak. Oh. Ada Pak yang tidak berangkat, siapa? Randy Pak, biasa. Yang berangkatnya siapa itu? Iya. Iya. Nah, ini Pak gurunya oke, nggak apa-apa. Nanti saya lihat dicek. Saya cek ke UKS. Saya cek ke UKS. Nah, saya cek ke UKS, ternyata bintangnya sedang sarean berselimut. Si Randy sedang berselimut. Ini pura-pura. Pura-pura. Terus dia ternyata ya begitulah. Ini kameranya bagus ya. Ya ini. Nah kemudian saya masuk ke ruang Randy. Kamu sehat kan? Nah, kamu sehat kan? Iya Pak, ya begini Pak. Ya, kamu kenapa? Apa ada pelajaran yang tidak kamu suka? Ada Pak. Apa? Matematika. Ternyata dia itu seperti itu karena dia sering, iya, tugasnya tidak dikumpulkan, akhirnya takut melarikan diri. Terus akhirnya dia minta tolong sama Bima untuk minta apa? Sebagai bertanya kalau ada kesulitan. Solusinya itu di sini ada namanya segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu posisi guru itu ada 5. Tapi saya susah mengambil. Saya kadang-kadang gregetan. Pertama, posisi kontrol guru itu adalah posisi manajer. Ini akhirnya dia ngaku. Sekarang mungkin sudah banyak berubah. Ya, terima kasih sudah menonton. Ya, ini si Randy itu saya mau praktekkan segitiga. Apa kamu nyaman, Ren? Digugah dulu kesadarannya. Apakah kamu nyaman, Ren? Kalau ketika pelajaran seperti itu? Ya enggak sih Pak. Terus pertanyaan berikutnya, saya nggak marah-marah. Ya enggak sih Pak. Apakah pelajaran itu tidak semakin ketinggalan? Iya sih Pak. Lalu solusimu gimana? Dia mencari solusi sendiri. Solusimu gimana? Ya nanti saya mau tanya sama teman. Siapa yang temanmu yang bisa diberi? Bima Pak. Bima kan pada buat juga ya. Bima Pak. Mungkin dia nyamannya sama Bima. Bima Pak. Kalau ada tugas kamu tanya sama Bima. Iya Pak. Berarti besok lagi kamu tetap ikut pelajaran ya. Jangan lari seperti ini. Iya Pak, saya mengaku Pak, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan tanya ke Bima terus dan seterusnya. Akhirnya ini praktek yang namanya segitiga restitusi. Ini kayaknya guru BK sudah terbiasa ya Bu. Jangan pernah marah-marah dengan anak, karena kalau marah-marah itu bukannya tambah nurut. Bapak Ibu, saya punya kepalan tangan seperti ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu nanti praktekkan dengan teman sebelahnya.
Satu orang pel, satu orang mencoba membuka. Coba Bu Janet ngepel, Bu Tri mencoba membuka. Mau nggak? Ngepel, tangannya ngepel, terus Bu Tri membuka. Paksa buka, kira-kira bisa terbuka nggak? Tidak bisa terbuka. Tapi ketika dikasih uang 10.000, bukan dong tanganmu. Dia mau, tapi hanya karena uang. Ini motivasi dari eksternal itu seperti itu, hanya dipaksakan ketika apa? Ketika dia, tapi sebenarnya dia tuh nggak mau buka tangannya. Di tangan ini ibarat ada sebuah benda yang sangat berharga sekali. Walaupun dibujuk, dirayu, dia tidak akan membuka kepala tangannya. Maka ketika kita memaksakan, kira-kira kepalanya itu terbuka, tetapi untuk sesaat kan. Yang terbaik motivasi itu adalah motivasi internal. Ternyata kebiasaan saya setelah mempelajari dari segitiga restitusi ini, memberikan reward dan punishment itu ternyata tidaklah berhasil menurut penelitian. Reward dan punishment itu akan membuat anak menjadi nggak dikasih hadiah sih. Memang di awal-awal oke, karena ada reward dan punishment. Bapak Ibu sekalian, di rancangan saya ini sebenarnya budaya positif itu saya akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Saya sudah praktekkan Bapak Ibu, cuma mungkin masih ada beberapa kendala. Di keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan itu, kita akan menggunakan yang namanya bagja. Apa itu bagja Bapak Ibu? Yang namanya inquiry apresiatif bagja. Inquiry apresiatif bagja. Nah, ya, ini tugas saya Bu. 1.3.A.8 koneksi antar materi modul 1. Baik Bu, di sini ada inquiry apresiatif bagja atau IA bagja. Yang nanti kita akan telaah, karena bagja itu yang akan saya sampaikan. Kita akan detail banget bagaimana mau menerapkan keyakinan kelas dengan inquiry apresiatif. Saya melihat beberapa kelas, terutama kelas yang saya ajar, kelas 7A, Pak Mahuri, dengan kita marah-marah jelas tidak akan menyelesaikan masalah Pak. Dan anak-anak bukan semakin pada tambah nurut. Pak Ilham juga kelas 7B gitu. Pak Ilham kelas 7B juga luar biasa. 7C yang Pak Agun ini yang agak manut. 7C itu manut. Nah, ini kita coba praktekkan dengan inquiry apresiatif yang bagja. Iya, 7A dan 7B itu sama, tapi kalau sebenarnya kayaknya sudah mending. Iya, 7B agak apa tergantung kali kelasnya kok begini. 7B ada 3 Nah, Bapak Pak Ilham, gini, di awal saya kelas 9B juga sama. Ini Bu Santi wali kelas apa? 9B juga. Kelas 9B kan? Ngajar BK. Itu juga lumayan. Pak langsung aja dibuat. Ya, minum Bu. Ya, saya setelin dulu. Ini keterkaitan saya kok nggak ada suaranya ya. Keterkaitan antara beberapa materi ini hampir akhir modul 1 Bapak Ibu. Tadi kita mewujudkan profil pelajar Pancasila bahwasanya dengan 6 dimensi profil. Dimensinya itu ada 6.
beriman, berkebinekaan luar, gotong royong, mandiri, kreatif. Tapi menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidik menuntut murid cepat banget. Keterkaitan visi guru penggerak dengan filosofi. Ya, tadi saya sudah buat visi guru penggerak. Ini juga ya kolaborasi. Jadi sesama guru ini saya sedang melaksanakan kolaborasi, walaupun mungkin ilmu yang saya sampaikan masih belum apa-apa Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan tidak ada yang nyangkut sedikit lah. Ini inquiry apresiatif yang ingin saya terapkan di SMP 1, yaitu berbudi pekerti luhur. Berbudi pekerti luhur di SMP 1 dengan menggunakan bagian prakarsa perubahan. Prakarsanya dari kita mewujudkan murid yang berbudi pekerti luhur. Artinya kalau ada guru ngomong seperti kayak juga, guru ngomong, kalau ngomong dari cerita ojo perjalanan, 7B juga sama. Ini pertanyaannya, ini B pertama, saya matikan dulu. Bagaimana? Pertanyaan pertama adalah B itu buat pertanyaan. Ada pertanyaan dan tindakan, tapi pertanyaan itu tidak dijawab di tindakan. Pertama, B pertama adalah buat pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mewujudkan murid berbudi pekerti luhur? Kira-kira punya ide apa Bu Santi? Punya ide? Bagaimana caranya berbudi pekerti luhur? Bu Zeni punya cara apa? Pak Ilham punya ide bagaimana cara mewujudkan murid yang berbudi pekerti luhur? Ya, ya dengan pembiasaan perilaku setiap harinya. Oke, gimana? Penanaman karakter pembiasaan. Contohnya apa pembiasaan Bu Siti? Kasih salam, Beri salam, senyum, terima kasih, minta maaf apabila salah, itu karakter. Bersalaman, jabat tangan. Kita masuk jabat tangan, terus cuci tangan, ukur suhu sendiri, masuk kelas berbaris. Ya, itu cara-cara kita. Kalau di kelas pas pembelajaran bagaimana? Kita mewujudkan murid berbudi pekerti luhur di kelas bagaimana? Menerapkannya. Kita izin jika mau keluar kelas, tapi dengan bicara yang baik. Pak, belakang dulu. Nah, kan udah mohon maaf Pak, bolehkah saya izin keluar? Nih, contohnya di kelas. Terus mau bertanya, tunjuk jari dulu. Iya. Memberi contoh atau tauladan. Ya. Kira-kira siswa kita di kelas itu banyak nggak yang sudah berbudi pekerti luhur? Banyak. Ya, memang ada beberapa kelas. Ya. Ya. Berbudi pekerti luhur. Ada yang separuh, ada yang lebih. Ini PR bagi yang belum. Pembiasaan kita supaya anak bisa berbudi pekerti luhur. Cara menumbuhkannya ya tadi dengan cara pembiasaan. Contohnya apa? Ngambil sampah. Ya Pak, kita sudah gembar-gemborkan di sekolah kita, tapi kalau kita nggak melaksanakan B ini buat pertanyaan ya, ambil sampah. Kalau guru kita kompak, setiap anak yang lihat sampah maka diambil, diletakkan di tempat sampah. Tindakan. Guru melakukan wawancara kepada siswa.
riset kecil-kecilan. Ketika jam pelajaran di kelas, gurunya masuk menanyakan tentang budi pekerti luhur. Bagaimana cara mewujudkannya? Bisa dilakukan lewat membuat kesepakatan kelas. Bisa juga dengan wawancara. Kamu pernah lihat sampah nggak? Pernah. Diambil nggak sampahnya? Tidak. Lain kali kalau kamu lihat sampah, ambil ya. Itu salah satu. Angket bisa juga menggunakan angket Google Form atau angket tulis. Tukaran informasi seperti sekarang. Ketika ada anak pelanggar Senin tidak memakai atribut lengkap, yang salah tukang jahitnya, atau operasinya belum jualan, atau mereka sebenarnya malas pakai, atau malas beli, atau sekolah mau memfasilitasi diberikan sediakan tukang jahit di sini. Nah, itu malah lebih bagus lagi. Artinya permasalahan mereka itu terselesaikan. Mulai melakukan pembiasaan yang baik. Apa itu? Pembiasaan yang baik itu dari kita. Ada anak keluar tanpa ngomong, di sini matur sama Pak Guru yang benar, coba. Ya Pak, coba ngomongnya gimana? Ini salah satu hal kecil yang mungkin itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau 3 tahun itu dilakukan terus, piket apakah benar-benar jalan? Nah, itu nanti masuknya ke ranahnya ke keyakinan kelas. Nah, yang pembiasaan cara berpakaian. Berikutnya, B pertama tadi apa? Ambil apa tadi? A, B. Tadi kan C ya, ini baru B tadi apa? Hah? Yang B tadi apa? Ya. Buat pertanyaan. Jadi sudah. Buat pertanyaan, lalu ambil pelajaran. Ini untuk menyusun visi misi seperti ini Bapak Ibu. B tadi buat pertanyaan. Tadi pertanyaan yang banyak. Nanti muncul A, langkah berikutnya itu A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa manfaat dari budi pekerti luhur? Penting nggak? Penting sekali. Kelihatan dari apa? Dari luarnya. Cara berpakaian. Terus apa lagi? Tutur kata. Ketika ada tamu menyapa, salam, selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Kalau ada tamu dari luar, pasti kelihatan. Apa? Ada manfaatnya Bapak Ibu? Banyak sekali manfaatnya. Perlu nggak sekolah kita seperti itu? Sangat perlu. Kira-kira pertanyaan berikutnya, ambil pelajaran ya. Pertanyaan berikutnya, metode belajar dan pembiasaan apa yang cocok untuk menumbuhkan budi pekerti? Apa Bapak Ibu? PPKN gimana Pak? Metode belajarnya seperti apa Pak untuk PPKN? Mungkin dengan studi kasus ya Pak. Ada koran, potongan koran tentang sebuah masalah, lalu dibuat pertanyaan, ya. Bagaimana menurut kalian? Ada orang demo naikkan BBM, jelas ini Pak. Ada demo kenaikan BBM, terus menghancurkan berbagai macam. Menurut kalian bagaimana? Ini sebuah metode kan? Metode mereka tuh pasti akan, kalau masalahnya up to date itu pasti akan ketika kamu demo itu pernah nggak harganya itu jadi turun? Nggak turun kan? Nggak ada ngaruhnya. Ini contoh metode belajarnya dan pembiasaan. Nah, pembiasaannya tadi sudah ada apa tadi? Senyum, salam,
sapa, iya, terus santun ketika di kelas, berkata ketika bertanya di kelas juga harus tunjuk jari. Maaf Pak, nama saya Sabto, nomor absen 5, izin bertanya. Nah, contohnya seperti itu. Ya, gimana? Guru pasti akan merespon dengan baik. Seandainya guru kita seperti itu, pasti semuanya akan bisa bagus. Adakah sekolah lain yang sudah menerapkan? Adakah sekolah lain yang sudah menerapkan dan mengembangkan sekolah berbudi pekerti luhur? Kita ngapain kalau ada sekolah yang sudah berbudi pekerti luhur? Kita studi tiru, kita ke sana berkunjung. Modalnya banyak enggak? Tergantung, kalau keluar kota jauh. Tapi yang dekat sini ada nggak sekolah berbudi pekerti luhur? Oh, kita kunjungi, kita tentu saja izin kepala sekolah beberapa, kita buat tim, lalu kita berkunjung ke sekolah yang sudah menerapkan, melakukan studi digital. Maksudnya adalah kita melihat secara apa? Iya, kita berkunjung ke internet. Sekolah berbudi pekerti luhur. Kita berkunjung ke internet, lalu kita mencari sebagai referensi. Ini bagian dari ambil pelajaran. Nah, menerapkan pembiasaan positif di kelas yang mencerminkan budi pekerti luhur. Apa Bapak Ibu? Ya kayak tadi. Termasuk kita buat tulisan, slogan-slogan yang mencerminkan. Kayak kemarin saya baru dapat materi dari Tamotor, Bapak Ibu. Ini sebenarnya materinya adalah hemat air. Di keran itu ditulis, di keran ada tulisan. Tulisannya matematika, Bu Ceri Nurul. Ada gambar keran, kerannya diikat gitu ya, ujungnya. Jika air ini mengalir selama 5 jam dengan kecepatan sekian dan setiap 1 menit 1 liter, berarti selama 5 jam kita sudah membuang air berapa liter? Pernahkah kalian pikirkan? Nah itu sebenarnya kita mau perintah ke anak bagaimana agar hemat air dan kerannya dimatikan kalau dia dipakai. Di saklar kayak gitu juga, saklar lampu juga dituliskan kayak pelajaran IPA. Lampu ini menyala sekian jam dengan wattnya sekian, berapa energi yang dibutuhkan jika dalam 1 kWh itu sekian rupiah. Nah, itu muncul, ditempelkan di saklar listrik. Mereka pasti akan berpikir, mikir nggak anak kalian tulis matikan, daripada tulisan cuma matikan lampu jika tidak digunakan. Kira-kira biarkan dari mana Bu? Pelajarannya dapat. Sebenarnya mau ngomong matikan keran sama matikan listrik. Jika AC ini ditulis saja di situ. Jika AC ini menyala sekian jam dalam durasi waktu sama seperti tadi, padahal ini sekitar 250 watt untuk angkatan pertama. Bagaimana langkah kalian? Oh, berarti ini orang tipu dipateni. Nyingget. Begitu Bapak Ibu, ini ambil pelajaran untuk A. Nah, berikutnya gali mimpi. B, tadi apa B-nya Bu? Buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. Mimpinya kayak apa sih? Yang pertama, apakah mewujudkan berbudi pekerti luhur merupakan perwujudan merdeka belajar? Pertanyaan retorika yang nggak perlu jawab, jelas berhubungan, ya kan? Merdeka belajar. Berikutnya, bagaimana perasaan guru? Perasaannya gimana Bu Isi kalau ada anak kok sopan banget ini, kira-kira pas pelajaran gak ada yang ramai sendiri kan? Ayo anak-anak, perhatikan Bapak Ibu ini. Terus mereka diam semua dengerin. Enak gak?
terima kasih kalian sudah diam, sudah siap menerima pelajaran saya. Nah, perasaannya gimana Pak Mafuri? Menyenangkan. Terus kira-kira pelajarannya nyaman nggak disampaikan? Gurunya betah nggak? Orang boleh-boleh metu. Nah, ini. Apakah yang terjadi pada sekolah yang mempunyai murid yang berbudi pekerti luhur? Semuanya 750 anak budi pekerti luhur semua. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Daniel dan teman-teman nggak ada. Semua pakaian lengkap. Wah, budi pekerti luhur di depan. Nggak ada anak yang hari Senin terus sepatunya putih. Nggak ada yang hari Jumat latihan pramuka orang mangkat dipanggil kayak itu, nggak ada, nol. Ini sebuah proses. Ini mimpi kan ya Bapak Ibu ya? Mimpi, ini mimpi. Iya, mimpi kita. Tindakan kita apa? Ya studi digital. Kayak tadi mencari referensi baru. Adakah sekolah yang lebih bagus? Bapak Ibu, bukan hanya sekolah yang bayarnya mahal yang bisa seperti ini. Sekolah kita bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Tergantung sama Bapak Ibu. Ya, gantung Bapak Ibu gurunya dan orang tua serta siswanya. Kira-kira kalau menghadirkan anak seperti ini diskusi bareng dengan itu mau nggak anak-anak? Pak Ilham ikut pembina OSIS, gimana ya? Ini budi pekerti luhur, dibuat ajak diskusi di OSIS. Mungkin jangan mau apa enggak, tapi memang kita latih. Iya, betul. Jadi jangan mau pasti enggak, tapi kita ada sekali-kali diskusi masalah. Iya, Pak Ilham, kapan kita ada diskusi Pak tentang budi pekerti luhur, nanti diwadahi oleh kesiswaan. Ini penting loh Bapak Ibu. Kita sudah melihat anak-anak berkelahi seperti itu. Kita nggak tahu kan penanganannya kadang-kadang sudah berkelahi sekarang damai. Gelut maning pegawai BK karo wali kelas. Semua Bapak Ibu guru mendampingi. Nggih. Berikutnya mulai terapkan dari unit terkecil. Jadi nggak usah pikir yang satu sekolah harus budi pekerti, enggak. Kita mulai dari saya gurunya, terus mulai dari anak yang kita ajar, paling tidak anak di kelas kita. Selanjutnya Bapak Ibu, ini gali mimpi. Sekarang C. Jabarkan rencana. B pertama tadi apa? B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Ini yang ngomong orang luar negeri yang sudah diteliti Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan enggak mampu. Pertama pertanyaan. Selalu ada pertanyaan dan tindakan. Yang pertama adalah satu, mulai dari kelas berapa target mewujudkan budi pekerti luhur? Dari kelas berapa Bapak Ibu? Mulai dari kelas 7. Oke, dari kelas 7. Bagaimana caranya? Kita rebut lagi. Pertama, buat keyakinan kelas. Buat keyakinan kelas, terus keyakinan sekolah. Kayak tadi ya, baju seragam ditentukan. Tidak yang scoring lagi Pak Ilham. Tidak melanggar skornya berapa. Nanti saya pernah masalahnya waktu saya jadi kesiswaan sudah skornya harus keluar Pak. Kepala sekolah nggak peduli. Nah ini jadi masalah juga. Berikutnya, kegiatan belajar mengajar seperti apa yang mewujudkan budi pekerti luhur? Tadi sudah dibahas. Pertama, berdoa sebelum memulai pelajaran. Setelah berdoa memberi salam, guru mengucapkan salam menjawab. Mau menyanyi boleh. Di pagi hari mendengarkan lagu-lagu khas Jawa. Ya. Pernah Sungai Serayu. Beberapa kali sudah jalan tapi kayaknya beberapa kali tidak jalan juga. Bagaimana saling menyemangati? Kira-kira kalau kita menerapkan di kelas, semua anak jadi berbudi pekerti luhur atau enggak? Bapak Ibu punya budaya positif apa tidak? Tidak kan? Tapi kita harus punya
Biar apa? Yang jelas yang berubah 1 2, tapi paling tidak kita punya PR. Yang PR itu harus kita garap agar semuanya bisa berbudi pekerti luhur. Kita melakukan tindakannya kolaboratif. Tidak bisa menerapkan saya sendirian atau Bapak Ibu sendiri. Saya harus mencoba di kelas saya kalau saya bisa menerapkan budi pekerti luhur di kelas saya. Maka saya harus berkolaborasi. Ada satu guru yang tidak melaksanakan, kira-kira bisa sukses nggak? Pasti akan ada sama guru itu enak kok, nggak ada salah, nggak ada apa, nggak ada PR, nggak apa-apa, dan seterusnya. Menggunakan catatan capaian. Contohnya yang mengucapkan salah pagi ini ada berapa orang, dapat dilihat prosesnya sehingga kita bisa melihat perkembangannya seperti apa. Lanjut yang jadi. A terakhir, atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan budi pekerti luhur? Semuanya warga sekolah. Kira-kira kalau kepala sekolah tidak tahu dan tidak mengizinkan, jalan nggak jalan. Pengen murid dia kayak boy pak, terus budi pekerti luhur misalkan, dia orang laku karena ini akan urusannya dengan dukungan. Atur eksekusi. Mau mulai kapan? Mulai Senin besok. Anak-anak yang kita akan melakukan jabat tangan, menyanyi, mengucapkan salam dan seterusnya ini diatur siapa saja. Semua guru, semua siswa. Mulai kapan? Minggu pertama bulan Oktober, ulang tahun sekolah. Kegiatan belajar seperti apa yang menjadi budi pekerti luhur? Tadi ketika pembelajaran seperti apa? Selesai mulai dari awal, selesai sampai pada saat pelajaran itu seperti apa? Bagaimana cara agar konsisten? Ini yang angel. Agar konsisten itu apa? Bisa terus menerus. Lalu seminggu pak bisa kesel lah, budi pekerti luhur waduh baik, atau lupa atau melalaikan. Kira-kira gimana? Kalau ada yang lupa gitu atau tidak konsisten, ini nanti munculnya dari saling menyemangati. Ayo semangat dong, saya udah ini, jangan loyal lagi. Ini tindakan kita melaksanakan dengan sistem teamwork, mulai dari kelas bawah dengan pengawasan kepala sekolah. Nggak bisa kita berjalan sendiri, tentu saja harus ada pengawasan dari kepala sekolah. Membuat catatan capaian. Catatannya kayak apa? Ini kita buat. Ini bagja Bapak Ibu. Jadi kenal tadi. B yang pertama, buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. C, jabarkan tindakan. A, atur eksekusi. Bagja Bapak Ibu. Ini untuk mewujudkan visi dan misi. Nah, Bapak Ibu, saya mau nggak keluar suaranya Pak ya? Pak Ilham bisa keluar suaranya? Coba buku. Manfaat dari buku budi pekerti luhur pada murid. 1, mampu mengenal pada diri sendiri. Disiplin dan taat. Iya. Disiplin dan taat peraturan. Kadang-kadang ngurusin orang ini kedubel gak jelas. Memiliki kemampuan yang baik saat berinteraksi dengan orang lain. Kira-kira orang budi pekerti luhur baik gak ketika berhubungan orang? Maaf Bu, tidak di depan pintu. Pak, mau ketemu Mending aku pak. Mana kerjanya berisi? Aduh, itu kan. Nah, mana meja Pak Ilham? Aku nih sampah karo sampah nih. Nah, ini
ketika kita punya budi pekerti yang luhur, menjadi pribadi yang berkarakter positif. Karakter positif maksud saya ketika Pak Ilham melihat Daniel, melihat saja sudah kelihatan positif atau negatif Pak Ilham? Melihat kok. Kita belum kenal tapi lihat postur dan gesturnya seperti itu, lihat kok. Iya. Kelas 9 C. Iya, itu padahal Cina loh. Nah itu ketika ya yang gendut. Ya itu ya menjadi pribadi yang berkarakter positif. Kita lihatlah. Jadi kita bisa lihat ketika anak itu sudah punya karakter. Coba kalau lihat si isi 9C Bu, ketika si isi 9C yang dikepang gitu ya kan. Iya. Mereka itu bagaimana caranya untuk ya kita itu entah sampai kapan, tapi tugas kita bukan merubah si Daniel menjadi seperti si isi ya. Si isi 9C yang ikut IPS itu tidak pengen berubah, tetapi paling tidak proses ke depan lah kita. Si kiri ya. Iya. Si kiri. Aura si kiri. Aura si kiri. Ya, itu Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan untuk bekerja. Berikutnya Bapak Ibu, maaf. Nah ini nanti yang saya sampaikan itu akan saya buat karena memang di jadwal itu harus 1 jam Bapak Ibu. Jadi saya menyampaikan karena nggak tahu ya, ini mungkin guru berat sebelumnya nggak dimintai untuk membuat video karena memang beberapa kali saya menyampaikan menggunakan terpaksa menggunakan Canva yang video beneran orang lulus kursus. Kursus saja nggak lulus ya. Tapi ini dipaksa. Iya. Ini dipaksa beberapa video saya itu yang saya buat pakai Canva semua. Dan sekarang sudah pro Bu. Canva-nya bukan yang Canva free. Insya Allah sudah pro karena bayar Rp5.000. Rp5.000 udah pro. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Tadi mulai jam berapa ya Pak? Jam 15 tadi. Nah ini lengkapnya Bapak, monggo dilihat. Juga nggak ada suara nih. Ini video lengkapnya Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bertahap. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sudah
membantu saya dalam aksi-aksi nyata. Karena ini memang tugasnya paling berat, hampir 1 bulan, mulai dari merancang. Saya kasih video rancangan. Memang penting kok attitude itu penting. Ibaratnya apa attitude orang dia akhirnya. Ini yang tadi belum sampai selesai. Ini budaya positif. Latar belakang ini tadi rancangannya tadi belum sampai selesai. Ini tujuannya untuk profil pelajar Pancasila, latar belakangnya disiplinkan murid dalam budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila dengan pembiasaan sehari-hari yang dilakukan dan diterapkan di kelas. Ini mimpi mudah-mudahan bisa terwujud di SMP 1 paling tidak proses. Tolong ukurnya, guru berkolaborasi sekarang. Lini masanya menyusun tindakan perubahan, menentukan waktu pelaksanaannya. Berikutnya pelaksanaan, menjelaskan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu teknisnya, tapi ini harus positif. Pertama, Bapak Ibu menjelaskan dulu, anak-anak, hari ini kita akan membuat satu pernyataan yang kita sepakati bersama. Silakan tuliskan pakai kertas sticky note betul Bapak Ibu, yang bisa nempel di papan tulis itu, warna-warni, bisa ditempel. Lalu silakan tuliskan apa satu kalimat lengkap berisi hal yang perlu dan positif yang perlu dilakukan di kelas. Nah, mereka nanti mikir, datang tepat waktu, selalu mengerjakan tugas setiap hari, mengucapkan salam jika masuk kelas. Setelah terkumpul di kertas sticky note itu, kita menyepakati tentang hal-hal yang positif. Mungkin mereka boleh pakai HP di kelas walaupun tidak diizinkan dulu, ditulis di kertas, tapi karena itu negatif, kita tidak tulis. Dan menyepakati nilai-nilai kebajikan. Guru mengontrol keyakinan kelas. Ini contohnya Bapak Ibu yang nanti bisa diterapkan di kelas. Membuat evaluasi pelaksanaan mingguan, meminta masukan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua tentang pelaksanaan keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan, bahan dan alat. Ini termasuk dukungan sekolah lewat kegiatan ini. Saya izin dengan kepala sekolah tadi diizinkan mewujudkan budaya positif, kehadiran Bapak Ibu termasuk itu, melaksanakan pusat pembelajaran dan seterusnya. Terima kasih. Saya itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk yang hadir di sini.